Oke, kita lanjutkan ya. Nah, barusan katakanlah sekarang kita sudah kita punya punya Yuga sama Kafit yang ada di kerangka berbeda. Katakanlah awalnya si Yuga menunjukkan menunjukkan eh, di posisi X1 dan waktu T1, sedangkan si Kafit di posisi X1 aksen dan waktu T1 aksen. Dan setelahnya katakanlah jadi T2 semua ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa selisih waktu yang ada pada jamnya si Yuga. Nah, oke, kita gunakan persamaan ini sekarang. Kita gunakan persamaan yang ini. Ini kalau menyatakan dari X ke X aksen kita punya ini. Sebaliknya kalau kita mau menyatakan dari X aksen ke X kita punya yang ini. Nah, kalau kita mau nyari waktunya si Yuga, berarti kita tinggal pakai ini aja. Kita tinggal pakai yang ini. Nah, ini. Ini kita pakai untuk nyari waktunya si Yuga. Oke, ini ya. Jadi kalau kita mau nyari, oke, kalau kita nyari katakanlah T1 misalkan, T1. T1 berarti ini kita bagi C ya. Ini kita bagi C, berarti ini jadi C kuadrat ya. Oke. Jadi kalau ini kita nyari, sebentar, sebentar. Ini kita copy dulu. Nah, oke. Kalau kita mau nyari T1, berarti ini tinggal tambah T1 aksen. Oke, ini X1 aksen. Sedangkan kalau kita mau nyari T2 di sini, berarti kita tinggal tambah ini T2 aksen dan ini X2 aksen. Artinya kalau misalkan kita mau mencari ini, kalau kita mau mencari T2 min T1 atau selisih waktu yang dialami juga, berarti kita punya apa? Kita punya gamma eh, kalikan ini, oke, dikurangi gamma kita kalikan dengan ini. Oke. Kalau kita gabung ini keduanya jadi gimana nih? Kalau kita gabung, berarti kita punya gamma lalu T2 aksen min T1 aksen. Lalu kita tambah dengan V per C kuadrat. X2 aksen dikurangi X1 aksen. Oke, kita punya T2 min T1 itu sama dengan ini. Nah, tapi ingat sekarang di sini. Si, siapa ini namanya? Si Kafit, dia kan bergerak bersama dengan kerangka S aksen. Jadi posisinya Kafit terhadap kerangka S aksen dia nggak berubah. Katakanlah dia naik naik mobil S aksen. Nah, anggap katakanlah S aksen ini mobil katakanlah. Nah, si Kafit naik naik mobil ini yang kecepatannya sama dengan kecepatannya kerangka acuan S aksen. Artinya X1 aksen dan X2 aksen itu tetap sama karena si Kafit diam terhadap kerangka acuan S. Oke, tak 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 tulis ya. Karena Kafit diam terhadap kerangka S aksen. Nah, T maka X2 aksen dikurangi X1 aksen ini kan selisih selisih X ya, selisih X-nya si Kafit. Tapi karena si Kafit dia nggak berubah terhadap S, berarti dia sama dengan nol. Sehingga kita hanya punya sekarang, kita hanya punya ini. Nah, sekarang kita hanya punya ini. Nah, oke, Rek, kita lihat sekarang di sini. Ternyata ternyata T2 min T1 atau selisih atau ini tak tulis delta T aja. Delta T aja ya. Oke. Delta T sama dengan gamma kali delta T aksen. Jadi sekarang T aksen dengan T selisihnya itu dia nggak sama ternyata. Tapi dia ada konstanta di sini konstanta gamma. Oke, sekarang oh ya kemarin kita belum bahas gamma itu nilainya berapa sih gamma itu. Nah, oke. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ya. Bentar, bentar. Eh, oke, gamma nilainya berapa? Nilainya berapa sih? Nah, oke, sekarang kita lihat. Gamma itu kan sama dengan seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nanti kalian kalau misalkan belum hafal ya, pasti hafal sendiri nih, sering dipakai ini. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kalau kecepatannya kecil, kecepatan kecil, katakanlah V itu jauh lebih kecil dibanding C, ya katakanlah kayak kecepatan kecepatan berapa? Kita naik 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 sepeda motor misalkan, ya paling banternya lah katakanlah
katakanlah 105, oh enggak, katakanlah ya 100 lah, 100-an kilometer per jam ya kan. Itu kan kalau kita ubah ke meter per sekon berarti kan katakanlah sekitar 30 lah. Berarti 30 meter per sekon. Kalau ini kita bandingkan kan, anggap kita masukkan ke sini ya. Berarti 30 kuadrat itu berapa? 30 kuadrat itu berarti 900 ya. Sedangkan C itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Berarti kalau dikuadratkan 9 kali 10 pangkat 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, itu ya. Nah, artinya apa di sini kalau kita coret? Ah, coret kan. Ini coret 1. 1 dibagi segini itu udah 0,00000 sekian. Sehingga untuk kecepatan kecil sebagaimana di kehidupan kita sehari-hari, maka nilai dari gamma ini V kuadrat per C kuadrat ini bisa kita abaikan sehingga gamanya sama dengan 1 per akar 1 min 0, yaitu sama dengan 1/akar 1, dia sama dengan 1. Oke. Atau untuk benda yang diam ya pasti gamanya 1. Untuk benda yang diam, oke. Untuk benda yang diam gamma sama dengan 1. Dan untuk benda yang kecepatannya sangat kecil, maka gamma mendekati 1. Nah, hampir 1. 1, sekian kecil banget. Nah, sekarang untuk benda, oke, kemarin kita udah dapat kalau benda itu kecepatan cahaya itu konstan sebesar C, dan itu kecepatan maksimum yang bisa dicapai benda dalam hal ini ya, dalam hal ini. Nah, oke, sekarang kalau ada benda kecepatannya C, apa yang terjadi? Kalau benda kecepatannya C, berarti gamma sama dengan 1/akar 1 min C kuadrat per C kuadrat. Artinya, apa jadinya? Berarti dia C kuadrat per C kuadrat 1 kan? 1 dikurangi 1, 0. Akan tak hingga. Jadi kalau ada benda kecepatannya dia kalau benda kecepatannya mendekati cahaya, kalau benda itu kecepatannya mendekati cahaya, maka gamanya akan sangat besar. Oke, di sini simpelnya gini. Simpelnya di sini nilai gamma, nilai gamma itu bervariasi dari 1, paling kecilnya gamma itu 1, nah, sampai tak hingga. Nah, kalau udah tak hingga ini berarti dia udah sama kayak kecepatan cahaya gamanya. Nah, oke, sekarang artinya makin cepat benda, maka gamanya bakal makin besar juga. Gamanya makin besar. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Kita lihat ini sekarang. Kita lihat ini sekarang. Kita lihat sekarang ini ya. Nah, kita copy lagi di sini. Oh, bentar mana? Oke, bentar. Kita copy lagi di sini. Oke. Dari sini kita bisa lihat. Kok yang ini yang di copy. Ya ada apalah, tak tulis lagi. Delta T sama dengan gamma kali delta T aksen. Oke, ini delta T yang dirasakan Kafit. Nah, ini delta T yang dirasakan oleh si Yuga. Kerangka S. Ini kerangka S aksen. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu yang dirasakan si siapa namanya nih? Si Yuga sama si Kafit nggak sama, dan pembedanya faktor gamma. Nah, jadinya sekarang di sini kalau misalkan Kafit gerak makin cepat gerakannya si Kafit, artinya apa? Gamanya makin besar. Jadi delta T yang dirasakan si Yuga, dia bakal lebih lama dari delta T yang dirasakan si Kafit. Nah, katakanlah misalkan Kafit dia gerak dengan Kafit di dalam anggap pesawat luar angkasa, dia udah menempuh selama sejam misalkan. Tapi sekarang nilai gamanya katakanlah nilai gamanya 3. Maka menurut si Yuga, yang dirasakan si Yuga, dia ya 3 jam. Oke.
satu jamnya si Kafit itu 3 jam menurut Yoga. Nah, oke, ini jadinya yang bisa kita simpulkan ada perbedaan waktu yang dirasakan oleh si Yoga sama Kafit. Nah, ada cara lain juga kita untuk menurunkan dilatasi waktu. Oke, ada yang mau tanya nggak? Kafit mau nanya, silakan. Ini Mas izin nanya Mas. Ini Ah, juga pertanyaanku waktu SMA tapi nggak pernah tak tanya sih Mas. hmm, hmm. Kalau semisal ya Mas ya, aku sama Yoga itu sama bawa jam, itu Ah, kira-kira gimana gimana? berapa jamnya? Kurang kedengar, kurang kedengar. Halo, halo. Halo, halo. Ya, Udah jelas belum Mas? aman, aman. Oke Mas. Misal aku sama Yoga ini sama-sama bawa jam yang disetel sama, kayak Ah, anggap aja sama-sama ngukur waktu lah. ah, ah. Dengan adanya dilatasi waktu ini, jamnya bakal beda nggak? Atau cuma kayak itu kayak cuma hal yang dirasakan doang gitu? Oke, pertanyaan bagus ini. Ini yang akan gue bahas selanjutnya. Nah, sebenarnya secara fisis itu gimana? Secara fisis itu kok bisa beda ini gimana? Anggap tadi si Yuga sama si Kavin dia bawa jam misalkan. Nah, pertanyaannya apakah jamnya itu akan beda jamnya yang dilihat si Yuga sama si Kavin? Oke, sekarang eh, kita acuannya, oke, tak gambar lagi mana si Yuga sama si Kavin tadi ini ya. Oke, bentar. Oke, oke, bentar. Ini ya, ini ya. Ini tadi si oh, ini si Yuga ini ya. Ya. Ini si Yuga, ini si Kavit. Oke. Nah, sekarang. Si Kavit ini gerak, si Kavit ini gerak. Nah, anggap awalnya di kondisi T sama dengan 0 katakan. Anggap jamnya sama-sama di setting jam 12 pas. Jam 12 pas. Nah, terus si Kavit ini gerak. Nah, oke. Yang terjadi nanti itu jamnya si Kavit, katakanlah dia baru menunjuk jam satu siang. Nah, si Yuga jamnya udah nyampe jam 3. Ah, kok bisa gini gimana? Gini. Nah, Yuga ini ya biasa ya. Anggap Yuga ini kita di bumi gitu. Yuga ini di bumi. Dia ya jamnya jalan kayak biasanya. Nah, tapi ya, Yuga ini bakal melihat Kavit itu terslow motion. Tahu tahu slow motion kan ya? Jadi kayak misalkan apa ya? Misalkan si Kavit ini bernafas misalkan 1 menit ngirup oksigen misalkan tiap tiap tiga berapa misalkan semenit misalkan katakanlah 20 kali misalkan. Nah, tapi gara-gara ini Yuga ini bakal ngelihat Kavi itu semua gerakannya itu terslow motion gitu. Jadi termasuk nafasnya, detak jantungnya itu terslow motion. Jadi katakanlah misalkan si Kavit ini apa ya? Katakanlah si Yuga ini dia katakanlah si Yuga ini dia misalkan atau Kavit kalau dia itu di posisinya Yuga, dia anggap 1 menit detak jantungnya 60 kali misalkan. Tapi sekarang si Kavit detak jantungnya cuma 20 kali semenitnya Yuga ya, semenitnya Yuga. Jadi sekarang semua eh, di dunianya Kavit itu menurut Yuga terslow motion. Katakanlah eh, Kavit ini misalkan jalan kaki gitu. Yuk ya jalan kaki terus coba setel slow motion gitu. Bingung nggak kira-kira Kavit? Halo, halo, Kavit. Oke, tak lanjut ya. Jadi sekarang semua di dunianya Kavit, termasuk sistem metabolismenya, termasuk apa itu namanya, eh, ya bahkan hingga usianya. Jadi misalkan Kavit di sini. Ini misalkan eh, usia hidupnya bisa nyampe 75 misalkan. Nah, tapi dia slow motion. Jadi akhirnya Kavit mungkin rentang hidupnya misalkan sorry ini misalkan sampai 75 tapi dalam dalam dunianya juga si Kavin ini slow motion sehingga mungkin bisa sampai 200 tahun misalkan. Nah, itu apalagi contohnya misalkan ya gini aja misalkan kita si Kavin melempar batu misalkan melempar batu
ini misalkan melempar batu buat jatuh lagi ke lantai, katakanlah butuh waktu 3 sekon misalkan, 3 sekon, 3 detik. Tapi menurut juga akhirnya dia ngeliat Kavit ini lempar batu sampai jatuh lagi ke bawah itu enggak 3 detik lagi, 9 detik. Nah, jadi itu intinya di sini, bayangkan aja si Kavit ini semua dunia dia di slow motion, semua di pesawat luar angkasanya Kavit ini slow motion menurut yang dilihat sama Yuga. Sedangkan Yuga melihat dirinya ya biasa aja gitu. Oke, itu itu pembahasan oke yang dilihat. Oke, atau gini. Bentar. Kavit Kavit dalam perspektif Yuga. Perspektif Yuga. Nah, maka Kavit dalam perspektif Yuga, dia akan melihat Kavit slow motion. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dengan si Yuga? Gimana Yuga melihat dirinya sendiri? Oke. Oh iya, benar ya. Gimana si Kavit? Sorry, si Kavit. Gimana si Kavit melihat dirinya sendiri dalam perspektif Kavit dalam perspektif Kavit. Nah. Dia akan melihat biasa saja. Jadi apa ya? Boleh gue katakan gini. Tadi kan si Yuga melihat Kavit itu slow motion kan. Tapi si Kavit melihat dirinya sendiri. Dia itu eh, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak tadi kan aku bilang kayak detak jantungnya si Kavit. Kemudian apa ya? Kayak misalkan Kavit lapar tiap 6 jam. Nah di sini ya Kavit juga merasakan 6 jam gitu. Atau ini jam ini. Jam ini kan baru menuju jam 1 kan. Nah si Kavit merasakannya dia ya emang baru 1 jam gitu. Nah tapi menurut Yuga lo enggak, kamu itu slow motion kamu itu di duniaku sekarang udah 3 jam. Nah itu jadi dalam kerangka acuannya Kavit kayak biasa aja, kayak di bumi biasa aja gitu. Oke, itu monggo, mungkin ada yang menanggapi dulu nggak? Yuga silakan. Ya, Mas. Ah, Berarti itu ibaratnya kata dua objek itu berada di dalam dimensi waktu yang berbeda ya, Mas. itu Oke, Mas. Terima kasih. oke. Si Kavit tadi yang nanya belum puas nggak kira-kira? Aman. Aman ya, itu ya. Aman. Jadi jangan jangan bayangkan kalau kalian gerak dengan kecepatan tinggi itu kemudian umurnya kalian bertambah, anggap jadi 200 misalkan. Anggap tadi misalkan 75 terus jadi 200. Ya enggak. Si Kavit dia merasakan ya lo enggak umurku jangan umur ya. Anggap gini aja. Eh, Katakanlah di bumi misalkan si Kavit lapar tiap 6 jam. Eh, Jangan anggap pada saat si Kavit ini dia bergerak dengan kecepatan tinggi misalkan. Jangan anggap Kavit ini eh, laparnya lebih lama. Katakanlah jadi lapar setiap 1 bulan sekali baru baru lapar misalkan. Enggak. Menurut Kavit, lo enggak, aku 6 jam kok. Cuma 6 jam udah lapar lagi, tapi dalam kerangkanya Kavit. Tapi menurut Yuga, loh kamu udah enggak makan sebulan. Nah, karena si Yuga melihat Kavit slow motion. Nah, itu pada intinya. Oke, nah, itu ya. Tuh. Jadi kalau di film-film ada orang usianya lebih tua, apa ya, kayak usianya sudah 200 tahun, misalkan. 200 tahun, misalkan. Tapi eh, masih tetap muda, apa itu? Film apa itu? Interstellar apa itu? Nah, tapi menurut menurut orang itu ya enggak. Aku ya biasa aja. Menurut aku baru sehari misalnya. Tapi di bumi mungkin udah kerasa 1 bulan misalnya. Nah, gitu. Atau Kavit di pesawat ini baru merasakan 1 semester, tapi karena dia itu slow motion menurut Yuga, ya Yuga ini enggak udah 3 semester ini. Jadi ya seperti itu ya. Jadi apa yang terjadi di Kavit ini kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, kayak dia nggak gerak, apa ya, kayak dia di bumi aja gitu. Tapi si Yuga melihat Kavit akan beda. Kavit melihat Yuga juga bakal beda. Tapi Yuga melihat Yuga itu biasa saja, Kavit melihat dirinya sendiri dia biasa saja. Tapi dimensi waktunya ini akan beda. Nah, kecepatan berjalannya waktu itu beda di sini. Oke, itu ya. Sekarang tak lanjut. Oke.
Nah, ada cara lain untuk menurunkan dilatasi waktu. Oke. Ada cara lain. Nah, misalkan sekarang ada kereta, ada kereta, ada kereta. Lalu di sini dalam kereta ini katakanlah ada si oke lah, enggak apa-apa. Si aktornya kereta ini si Kafid ya. Oke. Si Kafid dia katakanlah punya senter gitu. Nah, dia arahkan ke atas. Katakanlah ini tingginya kereta ini D katakanlah. Center dia nyalakan ke atas, terus balik lagi ke bawah. Nah, oke. Katakanlah ini cermin di atas itu. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, berapa lama cahaya untuk bergerak dari center ini sampai balik lagi ke center? Nah, maka jawabannya kan ini, jawabannya delta T aksen. Delta T aksen itu dalam kerangka S aksen kan. Si kafit kan kerangkanya S aksen kan. Oke. Dalam kerangka T aksen kafit ya, kerangka S aksen, maka waktunya dia akan ini kan. Dia akan menempuh jarak ke atas turun lagi kan 2D kan jadinya kan. 2D. Dia sama dengan kecepatan cahaya itu pasti sama dengan C bagaimanapun. Lalu kita kalikan dengan delta T aksen. Sehingga delta T aksen dia sama dengan 2D per C. Oke, itu. Nah, tapi akan beda lagi. Akan beda lagi pada saat ini dilihat dalam kerangka acuan. Oke, ini kerangka acuan S aksen ya. Akan beda lagi pada saat si kafit dilihat dalam kerangka acuan S. Dalam kerangka acuannya S. Katakanlah ini si Yuga ya. Ini si Yuga ya. Nah, terus ini kafit. Oke. Katakanlah kafit keretanya awalnya di sini, di posisi ini dia misalkan, senternya dinyalakan kan. Nah, kereta ini kan setelah kan bergerak, menurut juga kereta bergerak. Sehingga katakanlah sekarang kereta itu ada di sini. Katakanlah sekarang kereta itu ada di sini misalkan, ada di sini. Nah, sekarang gimana gerakannya cahaya? Nah, otomatis dia nggak lagi lurus gini kan, wong keretanya udah pindah. Nah, berarti yang dilihat juga cahaya itu geraknya gini. Gini kan. Nah, baru nyampe ke bawah lagi gitu. Nah, pertanyaannya apakah jarak yang ditempuh lebih panjang? Ya iya, jelas lebih panjang. Berapa kira-kira ini? Coba kita hitung. Anggap keretanya dia gerak dengan kecepatan V katakanlah. V. Berarti kan apa itu namanya? Untuk nyampe dari sini ke sini dia akan membutuhkan menempuh jarak sepanjang V kali delta T. Nah, delta T dalam kerangka acuannya juga ya. Artinya kalau separuhnya dia berarti V delta T per 2. Sedangkan tingginya ini kan dia D tadi ya. Berarti sisi miringnya ini apa? Ya Pitagoras aja. Berarti kita punya katakanlah S ya ini. Katakanlah S ini ya, S. S sama dengan akar D kuadrat kita tambah dengan V delta T per 2 kuadrat. Oke, ini S. Nah, sekarang S ini kan sama aja dengan kecepatan cahaya, kita kalikan dengan waktunya. Waktunya udah pasti delta T menurut Yuga kan, bukan delta T aksen. Delta T aksen kan menurut si Kafit kan. Oh, sorry. Iya, delta T ya. Oke. Katakanlah dari sini buat nempuh ke sini. Oh, bukan delta T ya. Delta T itu kan dari sini sampai balik lagi ke sini kan. Berarti kalau sampai sini aja kan setengahnya. Setengahnya delta T per 2. Kecepatan cahaya itu pasti C, dimanapun dia pasti C. Pasti C. Nah, sehingga dari sini kita punya sekarang, kalau duanya tak pindah ke sana ya, terus tak kuadratkan kan jadi C kuadrat delta T kuadrat sama dengan 4 kali yang dalam kurung ini. D kuadrat tambah V delta T per 2 kuadrat. Oke, ini kita otak-atik lagi itu. Kita punya C kuadrat delta T kuadrat sama dengan 4 D kuadrat tambah 4 kali V kuadrat delta T kuadrat kemudian per 4. Oke. 4 ini bisa kita buang ya. Coret ya. Nah, udah. Kok ngikut itu. Oke, itu ya. Terus sekarang delta T-nya bisa kita pindah.
delta T kuadrat C kuadrat min V kuadrat sama dengan 4D kuadrat. Atau kalau kita akarkan berarti delta T sama dengan, oh sorry, delta T akar C kuadrat min V kuadrat sama dengan 2D. Nah, sekarang kita lihat. D tadi sama dengan apa? 2D. Atau gini. Bentar. Katakanlah sekarang ini. C-nya tak keluarkan, berarti delta T kali C, berarti akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, benar. Nah, dia sama dengan 2D ya. Sama dengan 2D. Berarti delta T sama dengan 1/4 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan 2D per C. Dan kita tahu bahwasanya 2D per C itu dia sama dengan ini. 2D per C dia sama dengan delta T aksen. Sehingga kita punya sekarang delta T sama dengan gamma kali delta T aksen. Ini kan sama aja dengan ini. Sama aja dengan yang awalnya tadi. Yang mana tadi? Nah, ini kan. Delta T sama dengan gamma delta T aksen. Oke, kita sudah buktikan bahkan dengan dua cara kita coba. Kita udah buktikan kalau ternyata waktunya si Kafid sama si Yuga dia tidak sama. Nah, oke, itu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan. Katakanlah tadi kan kasus ini. Mana tadi? Ini ya. Si Kafid jam yang dipegang Kafid ini ternyata akan beda waktunya menurut Yuga. Jadi menurut si Kafid dia merasakan waktu itu ya waktunya itu cuma ini cuma 1 jam. Tapi menurut Yuga, lo enggak, kamu udah di dalam pesawat 3 jam kok. Nah, pertanyaannya, mana waktu yang benar? Oke. Pertanyaannya, di kasus Kafid dan Yuga, nah, berapa waktu yang benar yang dialami Kafid? Nah, yang dialami Kafid. Oke. Tadi si Kafid ini kerangka S ya, S aksen, Yuga ini kerangka S ya, Kafid kerangka S aksen. Nah, apakah 1 jam tadi ataukah 3 jam? Nah, maka jawabannya kalau kita bicara mana waktu yang benar, nah, yang benar itu ya ini, ya waktu si Kafid dalam kerangka acuannya Kafid. Nah, itu waktu yang kita katakan proper time. Nah, proper time atau kita simbolkan dia sebagai ini, sebagai delta tau. Jadi kalau tak tuliskan lagi maka delta T sama dengan gamma kali delta tau. Jadi kalau kita mau lihat berapa waktu yang dirasakan si Yuga, yuk kita lihat dalam kerangka acuannya juga. Begitupun kalau kita ingin tahu berapa waktu yang dirasakan Kafid, ya kita lihat dalam kerangka acuannya Kafid. Kita nggak bisa melihat mengukur waktu dalam waktu yang dirasakan Kafid tapi dalam kerangka acuannya juga, ataupun sebaliknya bakal beda. Jadi kalau ditanya berapa waktu yang berapa lama Kafid kayak berada di pesawat tadi, yuk menurut Kafid yang dirasakan Kafid itu berapa? Ya 1 jam itu, yang dirasakan Kafid. Meskipun memang menurut Yuga udah 3 jam, ya itu. Nah, katakanlah gini sekarang pertanyaannya, kayak kita tutor ini udah 1 jam kan, udah 1 jam. Oke, bentar. Kita tutor di bumi ya, kita kan di bumi sekarang, udah 1 jam. Nah, kalian sepakat dengan itu, aku juga sepakat dengan itu, udah 1 jam, ya hampir lah, kurang 4 menit. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apakah waktu yang yang kita alami itu benar-benar sejam? Oke, sejam menurut kita yang ada di bumi. Sedangkan bumi itu dia kan bergerak mengelilingi matahari. Bumi dia mengelilingi matahari, artinya dia punya kecepatan.
bumi sekarang punya kecepatan. Pertanyaannya, katakanlah di sini ada orang nongkrong. Siapa ini? Katakanlah ini si si Vivit misalnya. Si Vivit. Dia nongkrong di sini. Terus di sini ya kita di bumi, di bumi. Nah, oke. Bumi ini bergerak menurut Vivit. Katakanlah Vivit diam di sini, diam. Dia buminya gerak. Maknanya sekarang katakanlah tadi waktu yang dirasakan kita itu delta tau. Itu 1 jam, kita tutur 1 jam. Pertanyaannya, apakah 1 jam juga menurut Vivit? Ya enggak. Menurut Vivit dia ngelihat, oh itu anak-anak udah tutor sebanyak delta T. Delta T-nya berapa? Gamma kali 1 jam. Gamma kali 1 jam. Katakanlah misalkan 1,002 jam. Nah, pertanyaannya, mana waktu yang benar? Ya ini. Kalau kita mau tahu berapa waktu yang kita rasakan, ya kita ukur waktu yang dialami kita dalam kerangka acuannya kita. Jangan lihat dalam kerangka acuannya lain. Jadi di sini si mana itu? Si Vivit tadi dia bilang segini, ya menurut dia aja karena kita sedikit terslow motion dalam kerangka acuannya Vivit. Nah, alhamdulillahnya bumi kecepatannya cuma 30 km per jam per sekon kemarin kan ya. Kalau kita bandingkan dengan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, ini udah akan sangat jauh. Akan sangat jauh sehingga dia mendekati 0. Mendekati 0 ya. Sehingga nanti gamanya akan mendekati 1. Artinya apa? Kalau gamma itu mendekati 1, artinya delta T ini akan akan sama dengan delta tau. Jadi ya yang kurasakan dengan yang kita rasakan dengan yang Vivit rasakan di titik ini dia akan kurang lebih sama. Alhamdulillahnya itu. Oke, jadi itu ya. Jadi kita ulangi lagi, jangan bayangkan kalau kita bergerak dengan kecepatan cepat kita akan makin merasakan waktu lebih lama. Enggak, sama aja sebenarnya. Yang lama itu kita menurut kerangka acuan orang lain. Oke, itu ya. Itu tentang dilatasi waktu. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar ada atau apakah di dunia nyata benar-benar seperti itu? Oke, itu akan kita bahas besok. Contoh nyatanya lah. Sekarang kita coba lanjut ke kontraksi panjang. Wah, ini yang kedua, kontraksi panjang. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan aku punya bentar. Gambar lagi nih. Aku butuh kerangka acuannya si Kavit sama Yuga lagi. Nah. Oke, ini ya. Sekarang apa yang terjadi pada saat hapus juga. Bentar. Ada apa lah? Katakanlah di sini kerangka acuan S ya. Ini kita hapus dulu. Oke, sekarang katakanlah di sini kita punya batang. Kita punya batang. Sebentar. Ini ada batang di sini. Ada batang yang dia batang ikut bergerak bersama dengan kerangka acuan S aksen. Oke, katakanlah posisinya dia ada di ini, ada di X1 aksen dan ada di X2 aksen. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa panjang batang sekarang? Katakanlah berapa panjang batang menurut kerangka acuan S. Oke, katakanlah di sini ada si Yuga, ya yang di sini Kavit biasanya. Ini si Kavit di sini, si Kavit dia, oke lah, dia berdiri di atas ini. Oke, nah ini si Kavit ya. Oke, pertanyaannya
Berapa? Oke. Panjang batang yang diukur oleh Kafit katakanlah ya X2 aksen min X1 aksen. Oke. Menurut Kafit panjang batang itu ya X2 aksen min X1 aksen. Nah, tapi menurut si Yuga batang itu panjangnya ini menurut Yuga berarti kan posisinya batang itu ada di X1, kemudian ujung lainnya ada di X2 kan. Oh, benar. Ujung lainnya ada di X2. Jadi panjang batang udah pasti X1 min X2 menurut Kafit. Menurut Yuga. Maaf, X2 min X1 ya. X2 min X1. Nah, oke, sekarang kita coba. Berapa panjang batang menurut Kafit? Berarti delta X aksen dia sama dengan X2 aksen min X1 aksen. Oke, kita balik lagi ke transformasi Lorentz di awal. X aksen itu sama dengan ini ya. X aksen itu sama dengan ini. Atau ini. Nih. Ini aja. Oke, ini ya. X aksen itu ini. Saya masih warna hijau. Maknanya X2 aksen itu berarti sama aja dengan gamma kali X2 min V per atau langsung aja V T2, oke. Lalu kita kurangi dengan gamma X1 min V T1. Sehingga kita punya dia sama dengan gamma X2 min X1, oke. Lalu kita X2 min X1 kita kurangi dengan V T2 min T1. Oke, itu ya. Nah, sekarang X2 min X1 itu berarti kita tuliskan aja delta X ya, lalu dikurangi dengan V delta T. Nah, pertanyaannya, T2 T1 itu kan waktu hingga si Yuga mengukur batang. Dan pasti si Yuga ini kan mengukur batang itu bersamaan. Ujungnya batang ini sama ujungnya batang ini ya kita ukur dalam waktu yang sama. Kalau waktu pengukurannya beda ya bakal beda lah. Nah, jadi mau tidak mau delta T ini harus 0 karena batang diukur bersamaan. Karena ujung batang diukur bersamaan. Nah, sehingga apa jadinya? Ini tinggal gamma kali delta X aja. Jadi delta X aksen sama dengan gamma kali delta X. Oke, itu ya. Jadi ini panjang batang menurut Kafit. Ini panjang batang menurut si Yuga. Si Kafit berada dalam kerangka S aksen, si Yuga berada dalam kerangka S. Pertanyaannya, kan batang ada di dalam kerangka, si batang itu gerak bersama siapa? Si batang kan bergerak bersama si Kafit. Batang bergerak bersama Kafit, maknanya ya, batang bergerak bersama Kafit maknanya panjang batang yang sebenarnya itu ini. Panjang batang yang sebenarnya itu. Panjang batang yang sebenarnya. Tapi panjang batang yang dilihat Yuga itu sekarang delta X ini. Jadi delta X sama dengan sepergamma kali delta X aksen. Nah, ini panjang batang sebenarnya. Panjang batang sebenarnya. Oke, tadi kita udah tahu kalau gamma ini dia nilainya paling kecil 1, bisa 2, bisa 3. Artinya kalau misalkan gammanya 2 misalkan, berarti delta X-nya dia akan sama dengan setengah kali delta X aksen. Atau setengah dari panjang sebenarnya. Nah, jadi apa jadinya? Maka menurut Yuga, batang akan lebih pendek. Ini dia poinnya. Batang akan lebih pendek. Nah, seperti itu. Jadi, pada saat ada batang dia bergerak dengan kecepatan V, maka batang itu akan terlihat lebih pendek. Nah, pertanyaannya, apakah benar-benar memendek? Ya enggak. Menurut si Kafit, batangnya tetap aja segitu. Tapi ini hanya menurut Yuga. Jadi di sini sebenarnya enggak ada yang berubah. Tapi kalau kita melihat sesuatu dari sudut pandang kerangka acuan lain, itu akan berbeda. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk sekarang cukup itu. Kita lanjutkan diskusi besok insya Allah. Oke.
Oke, sebelum itu ada pertanyaan nggak kira-kira? Mau nanya Mas, berarti Oke.